bagaimana jika kita ingin menghitung bentuk yang tidak simetris seperti x1 min x2? Maka yang kita lakukan adalah dengan melihat bentuk ininya terlebih dahulu, oke? Misalnya bentuk simpelnya, jadi jangan dihitung langsung. X1 sama dengan min B plus akar 2 per 2A. X2 itu adalah min B min akar 2 akar D per A per 2A. Ini perlu informasi apakah X1-nya besar dari X2, ya. Jika X1 besar dari X2, maka kita gunakan yang ini, oke? Jika X1 kurang dari X2, kita gunakan yang X1-nya adalah yang minus, oke? Oke. Tergantung jika ini untuk A-nya positif ya. Sifat ini berlaku untuk A-nya positif. Oke. Jika A-nya negatif, maka yang sebaliknya. Oke. Kita perlu melihat dulu mana yang besar dan mana akar yang kecil. Oke. Oke, dengan demikian, kalau misalnya kita gunakan rumus yang ini, kita dapatnya adalah X1 minus X2 itu akan sama dengan minus B tambah akar D per 2A minus B minus akar D per 2A. Jadi ini minus B tambah akar D, minus menjadi tambah B, minus menjadi tambah akar D per 2A, sehingga hasilnya adalah akar D per 2A. Ini untuk A-nya besar dari 0 ya. Sehingga hasilnya ini adalah ya, kita tinggal masukkan ke rumus, nilainya akan kita dapat. Yang pasti, jika X1 besar dari X2, tentu kita mengharapkannya X1 akan min X2 akan besar dari 0. Jadi, ya, kita cukup hati-hati saja dengan tandanya. Kalau misalnya tandanya negatif, mungkin ada kesalahan persepsi tentang mana akar yang lebih besar. Begitu juga dengan ini, kita bisa dapatkan nanti pasti X1 min X2-nya justru adalah minus akar D per 2A. Ini hanya berbeda masalah tanda, positif atau negatif, oke? Karena ekspresi yang tidak simetris itu ya bentuknya tidak terlalu hanya masalah tanda doang ya. Kebalik, tanda mana yang lebih besar, jika dia yang dikurangkan tentunya hasilnya positif gitu. Atau bentuk lain adalah X1 per X2. Oke, kita ambil satu contoh saja. Misalnya kita menggunakan min B plus akar D per 2A. Oke, dibagi dengan min B min akar D per 2A. Hasilnya akan menjadi min B plus akar D per min B min akar D. Oke. Berarti akar D min B. Oh, ini bisa kita sederhanakan lagi lanjut ya. Jadi min B tambah akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan min B dikurangi dengan akar B kuadrat min 4AC. Oke, ini akan menjadi min B tambah akar B kuadrat min 4AC per min B tambah akar B kuadrat min 4AC. Tentunya ini hasilnya adalah 1 ya, karena dibagi dengan diri sendiri. Jadi perkaliannya akan menghasilkan ini juga ya. Jadi ini akan menjadi minus B tambah akar B kuadrat minus 4AC kuadrat, oke, dibagi dengan, oke, ini adalah bentuk selisih dan jumlah ya, sehingga hasilnya adalah ketika kita lihat itu adalah minus B kuadrat minus B kuadrat minus 4AC. Sehingga hasilnya adalah, well, ini juga bisa kita kuadratkan ya menjadi ya, ini bisa kita expand jadi B kuadrat ya minus 2B akar B kuadrat minus 4AC ya, kemudian ditambahkan dengan B kuadrat minus 4AC per B kuadrat minus B kuadrat tambah 4AC. Oke. Ya, oke. Jadi ternyata ini tidak perlu kita expand ya, tidak perlu kita pecahkan.
esensinya ini hanya akan menjadi min B plus akar D kuadrat per B kuadrat min B per tambah 4AC. Sehingga hasilnya adalah min B tambah akar D kuadrat per 4AC. Oke. Tentunya jika ditanya sebaliknya, kemungkinan kasus yang satunya lagi, kita akan memperoleh 4AC per min B tambah akar D dikuadratkan. Oke. Kemudian ada istilah akar yang berlawanan atau berkebalikan. Berlawanan jika yang satu merupakan negatif yang lainnya. Oke. Dan berkebalikan jika yang satu merupakan 1 per yang lainnya. Sebagai contoh, 2 dan setengah itu berkebalikan. Dan minus 2 dan 2 itu berlawanan. Tentunya kita juga punya istilah lawan dari 2 adalah minus 2. Dan kebalikan dari 2 adalah setengah. Oke.